Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu para pengguna aksi padu. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penilaian pengetahuan. Baik, kita klik di penilaian pengetahuan. Di sini terdapat menu penugasan. Kita akan membahas terlebih dahulu. Di sini ada tugas KD 35, 36, dan 37. 3 KD yang muncul ini dikarenakan ketika kita mengisi identitas, di sini kita memilih kelas 6 Quran Hadis pada semester genap. Nah, ternyata di kelas 6 Quran Hadis itu pada semester genap itu KD-nya adalah 3 untuk pengetahuan dan 3 untuk keterampilan. KD 35 sendiri adalah memahami arti dan isi kandungan Quran Surat Ad-Duha, kemudian KD 36 menganalisis arti dan isi kandungan Quran Surat Al-Insyirah. Baiklah, sekarang langsung saja ke penilaian pengetahuan. Klik yang tanda merah ini, nanti Bapak Ibu akan menjumpai 3 tabel yang berisi KD 35, 36, dan 37. Nah, setiap KD ini terdapat 4 kolom untuk diisi nilai tugasnya. Apakah semua harus diisi? Tidak, tergantung dengan kebutuhan. Misalnya, satu KD ini hanya ada satu tugas yang diberikan setelah selesai pembelajaran. Berarti hanya satu kolom yang dimanfaatkan. Nilai yang diisi dalam bentuk puluhan, seperti contoh berikut ini. Nah, ini adalah nilai tugas untuk KD 35 tentang memahami isi kandungan Quran Surat Ad-Duha. Sedangkan KD 36 ini KD tentang menganalisis arti dan isi kandungan Quran Surat Al-Insyirah. Jika Bapak Ibu membuat pembelajaran dan melakukan penilaian untuk KD tersebut, nilainya jangan dicantumkan di KD 35, tapi cantumkan di tugas pertama untuk KD 36. Contohnya seperti ini. Nah, baik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Demikian juga untuk KD 37, ketahui dulu apa isi arti KD 37, lalu lakukan penilaian dan isi. Untuk kolom yang tidak ada KD-nya jangan diisi nilai. Baik, sampai di sini. Kemudian di samping nomor terdapat tanda filter. Klik sekali di tanda filter, hilangkan centang di tanda bintang, lalu oke. Nanti Bapak Ibu akan melihat tabel ini menjadi seperti ini, siap di print. Sebelumnya nanti di sini di sel ini warna kuning, sebelumnya di sini diisi dulu nama tempat dan tanggal, bulan, dan serta tahun. Baik, kita klik kembali dan sekarang kita akan lanjutkan dengan analisis ulangan. Nah, karena ada 3 KD maka ada 3 kali ulangan untuk KD 35, 36, dan 37. Boleh dibuat misalnya KD 35 dengan 36 dijadikan sekali ulangan. Nah, saya contohkan satu saja untuk ulangan KD 35. Nah, tabel ini adalah tabel analisis penilaian harian atau ulangan harian, bertujuan untuk menentukan anak yang tuntas atau tidak. Nah, di sini terdapat nomor dan skor maksimal soal pada tabel ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus mengisi dulu KKM untuk KD 35. Jadi, di sini tidak membahas tentang bagaimana menentukan KKM, nanti ada bagian tersendiri. Kita misalkan saja di sini KKM-nya 70, kemudian kita akan membuat ulangan untuk KD 35, soalnya sebanyak 4. Soal pertama, soal yang mudah, misalnya kita berikan skor 2, soal yang kedua soal yang sedikit sedang misalnya, soal yang ketiga juga soal sedang, soal yang keempat soal yang termasuk kategori susah misalnya. Jadi setiap soal, kalau soal itu berupa uraian, maka skornya tidak boleh disamaratakan. Misalnya ada 4 soal, jangan diratakan semuanya 25. Kalau soal itu uraian, karena soal uraian itu tidak semuanya levelnya sama. Ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sukar. Namun kalau soalnya berupa pilihan ganda, maka skornya wajib di sini diisi 1, 1, 1. Kalau soal isian tergantung dengan kebutuhan. Misalnya isiannya itu menuntut jawaban 1, maka skornya 1. Kalau isian itu menuntut jawabannya 2, maka skornya 2. Baik, yang kita bahas di sini adalah soal dalam bentuk uraian. Misalnya soal nomor 1, artikan surat berikut ini. Artikan ayat dari Quran Surat Ad-Duha berikut ini. Misalnya kita berikan skor misalnya 2. Nah, ketika anak menjawab sempurna benar, maka maksimal dia akan mendapatkan skor 2. Nah, demikian juga untuk nomor 2, ketika dia menjawab dengan sempurna benar, dia akan mendapat skor 5. Nomor 3, ketika jawabannya kurang sempurna, maka skornya tidak dapat 5, bisa dapat 4, 3, 2, 1, bahkan kalau salah total bisa mendapatkan 0, kira-kira seperti itu. Nah, di sini setelah kita isi, otomatis jumlah skornya terjumlah dan nilainya menjadi 86. Dari mana nilai 86? 19 dibagi 22 dikali 100 sama dengan 86. Tuntas karena nilainya di atas 70 dan dia akan mengikuti nantinya pengayaan. Yang mengikuti remedial itu adalah siswa yang tidak tuntas.
Nah, baik Bapak Ibu sekalian, apakah boleh seperti ini kita mengisi misalnya soal nomor 1 maksimal kita tetapkan 2, lalu kita isi skor 3? Nah, itu tidak boleh karena akan merah, artinya melampaui dari batas maksimal yang kita tetapkan untuk soal nomor 1, yaitu skor maksimalnya kan 2, berarti maksimal hanya boleh 2, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah di sini sudah selesai. Kita filter, di samping nomor ada tanda filter. Klik sekali, hilangkan centang di tanda bintang, lalu okekan. Nanti akan terlihat tabel seperti ini. Ada muncul keterangan yang tuntas, banyak 2 orang, yang tidak tuntas 3 orang. Nah, di bagian bawah di sini diisi dulu nama tempat, tanggal untuk pelaporan, misalnya seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah selesai kita melakukan analisis ini, kita dapati anak-anak yang perlu diremedi dan anak-anak yang perlu mengikuti pengayaan. Maka klik lanjut. Nah, di sini filter dulu di samping nomor, klik tanda filter, klik centang. Maaf, hilangkan centang di tanda bintang maksud saya, lalu klik OK supaya lebih rapi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini anak-anak yang mengikuti remedial yaitu Cut Azizah, ini remedial, kemudian Samsul dan Eva. Nah, bagi mereka bertiga ini dilakukan pembelajaran ulang, lalu dilakukan tes kembali. Nah, nanti nilai-nilainya dicantumkan di sini. Nah, bagaimana kalau sekali remedi ternyata belum tuntas? Masih boleh dilanjutkan pada remedi yang kedua. Adapun anak yang mengikuti pengayaan, dia tidak perlu diisi kolom untuk remedial, tapi diisi kolom untuk pengayaan. Pengayaan dapat berupa tugas-tugas mandiri lainnya yang untuk intinya dapat mengembangkan kompetensi mereka lebih lanjut. Nah, selesai sampai di sini, ini adalah format remedial dan pengayaan. Lalu kita klik kembali. Kita sudah menuntaskan analisis ulangan KD 35, di sini muncul tanda checklist. Berikutnya kita akan membahas penilaian tengah semester dan akhir semester. Ini sama saja, hanya waktu yang berbeda. Kalau ini di tengah semester pas PTS, di tengah semester kalau pas di akhir semester. Cara penggunaannya sama. Dan saya akan membahas salah satunya saja, yaitu penilaian akhir semester. Ada 3 bentuk soal yang bisa kita lakukan, bisa dalam bentuk pilihan ganda, isian maupun uraian. Dan pada bagian ini kita akan membahas dalam bentuk pilihan ganda. Misalnya, dalam soal bentuk pilihan ganda ini untuk KD 35 ketika kita buat soal ujian akhir semester, KD 35 itu dari nomor 1 sampai nomor misalnya 15. Jadi skor soal secara otomatis munculnya 15. Untuk KD 36 dari soal nomor 16 sampai 30. Jumlah soalnya ada 15. Untuk KD 37 dari nomor soal 31 sampai 40, jumlah soal 10, skornya secara otomatis muncul. Yang Bapak Ibu isi di sini adalah jumlah benar untuk KD 35. Dari 15 soal misalnya Ahmad Jaki benarnya 12, secara otomatis nilai untuk KD 35 muncul 80. Nah, untuk KD 36 dari 15 soal betul 10, secara otomatis nilainya muncul 67. Dan untuk KD 37 dari nomor 31 sampai 40, jumlah soal 10, dia benar misalnya 9, secara otomatis muncul 90. Demikian kira-kira untuk selanjutnya, seperti itu seterusnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, berikutnya kita coba praktikkan dulu pengisiannya. Kalau jumlah soalnya maksimal 10, kita isi lebih dari itu tidak akan bisa, ya. Nah, jadi untuk pengisian ini harus benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika soalnya 10, ya maksimal betulnya hanya 10, tidak lebih dari itu. Lalu setelah itu di samping nomor ada tanda filter, klik sekali, hilangkan centang di tanda bintang, lalu OK. Nah, akan rapi seperti ini, tinggal dicetak saja. Oke, selanjutnya kita kembali. Untuk isian prosesnya sama, di sini kita pilih persis sama seperti itu. Kemudian untuk isian di sini, untuk yang beda hanya untuk uraian. Jika dalam bentuk uraian nanti bisa jadi misalnya soalnya dari nomor 41 sampai 42, 2 soal saja. Nah, ini skornya harus kita yang isi. Nah, misalnya soal nomor 41 skornya 5, soal nomor 42 skornya 3. Jadi skornya jumlah maksimalnya 8. Nah, ini harus diisi secara manual, karena soal uraian itu skornya tidak sama dengan soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda satu soal skornya 1. Kalau soal uraian tergantung dari kerumitan soal. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, selesai, dan di sini akan muncul nilai akhir untuk jadi deskripsi raport. Jadi KD 35 di sini sudah nampak nilai akhirnya KD 36 dan 37. Nah, kalau kita lihat sekarang deskripsi di rapor menjadi seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita serahkan ke wali kelas dalam bentuk aplikasi.
Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian untuk pembahasan kali ini untuk penilaian pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.